Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal MIPA Fisika bidang termodinamika tahun 2024. Sekarang langsung ke nomor 1. Sebuah bejana dengan volume V 7,5 liter dan suhu T 27 derajat Celcius berisi campuran gas 0,1 mol oksigen, 0,2 mol nitrogen, dan 0,3 mol karbon dioksida. Anggap gas-gas tersebut ideal. Tentukan tekanan campuran gas tersebut. Nah, ini kita langsung cari dulu yang diketahui. Itu ada V 7,5 liter. Yang kita jadikan persamaan saja. 7,5 liter. Kemudian ada T atau suhu 27 derajat Celcius. Atau kalau kita ubah ke Kelvin 300 Kelvin. Kemudian ada mol. Molnya ini ada 3, jadi kita anggap aja N1, N2, N3. N1 0,1. Ini untuk oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Anggap gas ideal, tentukan campuran. Jadi kita anggap gas ideal. Anggap gas ideal. Kemudian ditanya tekanan campuran. Jadi P total ya. P, P totalnya berapa? Langsung saja ini karena gas ideal, jadi kita langsung mencari rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. P untuk tekanan, V untuk volume, N untuk jumlah molnya, kemudian R itu konstanta, dan T. T itu suhu ya. Nah ini R-nya kita kasih konstanta bernilai 0,082 N liter ATM per mol K. Jadi kalau misal dicari tekanan atau P, kita tinggal pindahkan P sama dengan N RT bagi V. Oke, untuk N-nya kita belum tahu, untuk R sudah diketahui, T juga sudah, V juga sudah. Ini untuk T, untuk V. Nah, untuk N-nya sendiri ini adalah N total. Jadi kita mencari N total dulu. Cari N total. Sama dengan gabungan dari semuanya. N1, N2 tambah N3. Kan ini gas campuran, jadi ditambah semua. Dicampur. Jadi N1 ditambah N2 ditambah N3. Oke. Dengan 0,1 ditambah 0,2 tambah 0,3. 0,6. Oke, totalnya 0,6. Jadi untuk N sudah kita ketahui. Jadi tinggal memasukkan ke persamaan P. Cari P, mencari jawaban. Dan P. P sama dengan N. N-nya ialah 0,6. 6 dikali R. R-nya 0,082. Dikali T
T suhunya kita memakai Kelvin 300 Kelvin 300, jadi sama dengan 1,968 atm atmosfer gitu ya. Ya, ini untuk jawabannya. Baik, kita lanjut di soal kedua. Sebuah silinder vertikal yang kedua ujungnya ditutup dilengkapi dengan piston yang mudah bergerak sedemikian sehingga piston ini dapat membagi volume silinder menjadi dua bagian. Ya, ini berarti kita gambar pistonnya dulu menjadi dua bagian. Nah, ini masing-masing bagiannya berisi 1 mol udara dalam kondisi setimbang pada suhu 27 Celcius. Volume bagian atas piston ternyata 4 kali lebih besar dibanding volume bawah. Nah, ini ada yang diketahui lagi. Kita tuliskan. Tadi untuk molnya sama berarti. Mol N1, N atas ya, kita tulis saja Na untuk N atas sama dengan NB untuk N bawah sama dengan 1. Kemudian ketahui T0 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Oke, terus untuk perbandingan volume atas bawahnya 4 kali. Berarti kita tulis untuk volume atasnya, atas sama bagi volume bawah sama dengan 4:1 karena 4 kali lebih besar di 4:1. Agar perbandingan volume menjadi 3, jadi 3:1, tentukan temperatur udara. Ya, jadi ditanya ya, langsung ditanya. Itu jika VA per VB sama dengan 3/1, maka anunya berapa? Suhunya berapa? Kita tulis saja suhu 2 ya. Mungkin kita bisa menulisnya pakai T aksen aja. T aksennya berapa? Baik, ini ada gambarnya. Mungkin bisa dilanjut lagi. Untuk molnya sama-sama 1 mol, kemudian suhunya 300 Kelvin, dan perbandingan dari atas dan bawahnya 4:1 volumenya. Jadi yang ini 4, yang ini 1. Nah, kemudian kita ingin untuk mengubahnya menjadi posisi kedua. Ini 3:1. Nah, ini gimana caranya bisa mengubah ini menjadi ini? Ini untuk suhunya atas dan bawah seragam. Jadi untuk suhunya atas dan bawah ini seragam. Kalau misal suhunya berbeda kan kita bisa saja menaikkan suhu. Tapi karena suhunya seragam, jadi ada faktor lain yang bisa membuat volumenya itu berpindah berganti. Maka kita cari yang pertama, kita tentukan dulu rasio volumenya. Jadi kita rapihkan untuk volumenya ini. Rasio V atau volume. Kan volume total sama dengan volume A ditambah volume B. Karena volume A 4,
volume B1 maka V-nya 5. 5 sama dengan 4 tambah 1. Ini untuk perbandingannya. Jadi dari perbandingan tersebut kita bisa menulis volume A sama dengan 4/5 dari volume total. Oke. Satu lagi untuk volume B yaitu 1/5 dari volume total. Nah, ini di atas hasilnya ini. Nah, oke. Kita sudah dapat ini untuk rasio volumenya. Kemudian kita setelah mendapatkan ini kita menentukan dulu rasio kesetimbangan. Karena kan ini pistonnya kan ketika diam berarti dia setimbang ya. Piston kesetimbangan. Setimbangan. Nah, ini kita mengacu pada gas ideal. Gas ideal. Untuk rumus gas ideal sendiri, masih ingat PV sama dengan nRT. Dan kalau nRT-nya sama, kan ini nRT-nya sama ya. Jadi ini untuk P, PA dan VA untuk yang A bagian atas, sedangkan nRT. Kemudian untuk yang B itu kan juga sama berarti. PB sama dengan P, PB, VB sama dengan nRT. Karena N-nya sama-sama 1 mol, atas dan bawah. Ini A untuk atas, B untuk bawahnya. Kemudian R-nya juga sama, R itu konstanta. Kemudian T-nya juga sama karena suhunya sama. Jadi bisa kita gabungkan. Jadi P1 kita identifikasi angkanya karena PA dan PB-nya belum diketahui. Jadi kita tulis saja PA dan PB. Tapi yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui VA dan VB. Maka yang kita ganti VA dan VB-nya. Jadi ini PA kali VA-nya berapa? Ini ya, 4/5 V. V. Sama dengan untuk PB 1/5 V. Nah, ini bisa kita sederhanakan untuk ini bisa dicoret. Dan setelah kita coret, kita mendapatkan hasil 4 PA atau tekanan atas sama dengan PB. Jadi untuk yang PB-nya itu lebih besar 4 kali tekanannya daripada yang atas. Nah, setelah mendapatkan PA dan PB, kita identifikasi faktor lain, yaitu selain ada PA dan PB, kita juga menghitung ininya. Menghitung yang diantaranya ini. Nah, ini. Yang diantaranya ini. Pistonnya. Jadi ternyata ketika piston dipasang vertikal seperti ini, maka berat dari pistonnya itu berpengaruh pada tekanan. Jadi untuk tekanan bawah itu sama dengan tekanan atas ditambah tekanan dari piston atau berat dari pistonnya. Maaf. Oke. Jadi kita identifikasi dulu. Identifikasi tekanan. Tekanan bawah atau PB sama dengan PA yang atas tadi ditambah P pistonnya. Jadi berat pistonnya berpengaruh pada ukuran volumenya, baru pada tekanan dan volume juga. Jadi masuk pada sistem. Untuk PB kita sudah tahu karena PB sama dengan 4PA, kita
langsung substitusikan saja. 4PA sama dengan PA plus PP. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan untuk PP-nya atau tekanan dari piston sama dengan 3PA. Dan ini kita simpan dulu ya untuk persamaannya. Setelah itu kita turunkan. Ternyata untuk PA ini masih bisa kita turunkan karena PV sama dengan nRT. Kita ini mencari menurunkan PA karena PV sama dengan nRT. nRT, maka langsung kita taruh sini aja PA VA sama dengan nRT, maka untuk PA nya sendiri yaitu N kali R kali T dibagi dengan VA. Nah, ini untuk PA nya. Jadi PA nya kita masukkan ke sini, masukkan nilai PA. Jadi PP ini untuk dari persamaan ini itu sama dengan 3 dikali N RT per VA. Dari sini apakah sudah cukup? Oh, ternyata untuk VA ini juga masih bisa kita turunkan lagi. Karena di atas ini VA sama dengan 4 per 5 V. Jadi kita turunkan lagi untuk ini, di sini persamaannya menjadi 4 per 5 V. 4 per 5 V. Ini kalau misal teman-teman masukkan nilai T-nya yaitu 300 Kelvin, kemudian N-nya 1, maka ditemukan nanti untuk hasil akhirnya 1125 R atau konstanta. Untuk konstantanya nggak usah kita apa-apakan per V. Ya, ini untuk tekanan dari pistonnya. Kalau ini udah nggak kita kemana-manakan lagi karena ini V-nya itu udah diketahui dan R-nya juga diketahui. Oke, ini untuk keadaan pertama. Jadi ini keadaan ketika perbandingannya 4:1. Itu keadaan pertama. Ini kita tulis keadaan pertama. 1. Sekarang masuk ke keadaan 2. Keadaan 2 itu yang ini, yang 3:1. Untuk step-stepnya hampir sama dengan yang pertama, tapi nanti kan dicari T-nya ya. Jadi tinggal nanti di akhirnya dicari T saja. Seperti ini. Keadaan 2 itu kita mencari rasio dari V, volume. Jadi untuk V, aksen dibagi dengan V, aksen sama dengan 3:1. Maka kalau V-nya V sama dengan V A plus V B, maka untuk V A sama dengan 3/4. Karena 4 itu VA tambah VB. Kemudian V
B, B sama dengan 1/4. Nah, ini. Nah, mungkin keadaan 2 kita jadikan di halaman selanjutnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita analisis dari kesetimbangan dari gas ideal. Jadi langsung aja kita tulis PV-nya, V aksen. Ini aksen karena keadaan 2 ya. V aksen dan V karena sama, jadi kita tulis V aja. Nah, ini aksen, anggap aja aksen ya di sini ya. Nah, aksen, oke. V aksen A, V aksen A sama dengan V aksen B dikali V aksen B. Untuk V aksen A masih belum kita ketahui. Untuk V aksen A 3/4 ini V ya, 3/4 V. Ini juga V ya. 3/4 V. Dan P sen V 1/4 1 bisa kita sederhanakan menjadi 3 P aksen A sama dengan P aksen B. Nah, ini untuk atas, ya, yang bawah PB, yang P aksen B bawahnya itu lebih besar 3 kali lipat dari tekanan yang di atas. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita analisis tekanan sistem. Ini sama tadi, ada yang pakai piston, jadi kita pakai rumus yang sama. P aksen karena tekanan piston itu sama, kan beratnya sama ya. Untuk piston yang awal dengan yang akhir kita pakai yang nilai awal saja. Jadi P piston. Oke, kita lihat gambar. Kita naik ke atas. Nah, ini untuk piston yang ini dengan yang ini sama, hanya berubah posisi saja. Jadi untuk tekanan dari pistonnya sendiri itu sama karena beratnya sama. Oke, jadi kita pakai, maaf untuk ininya ya, itu P bawah PV sama dengan P aksen A ditambah P piston, karena yang bawah itu yang ditekan dari atas ya. Jadi kita tuliskan lagi untuk 3P aksen A, karena di sini 3P aksen A sama dengan P aksen B. Kita tulis substitusikan di sini, kemudian P aksen A plus nilai piston. Nilai piston kita sudah mempunyai nilai piston. Ini nilai pistonnya. Kita taruh sini. Ya. Ini kita teruskan ke bawah. Itu 2 P aksen A sama dengan nilai ini, pistonnya ini. Nah, ini karena ini masih berbentuk PA, bisa kita turunkan mencari nilai PA, P aksen A, itu dari PVNRT. Jadi untuk P aksen A sama dengan NRT dibagi dengan V
aksen A. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan nilai PA, P aksen A, kita masukkan sini. Kemudian untuk PA-nya kita ganti dengan ini. Sip, oh ya, ini untuk VA-nya, ini karena masih berbentuk VA, bisa kita sederhanakan lagi menjadi V. Kita turunkan. VA kita mencari VA, ini untuk VA 3/4 V, jadi kita tulis 3/4 V di sini. 3/4 V. Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk yang dicari yaitu T-nya. T ini. T aksen. Karena kita T aksen karena kita mencari suhu akhirnya. Ini T aksen, ini T aksen. Jadi setelah kita menghitung untuk T aksennya, T aksen sama dengan 421,87 Kelvin. Ini untuk hasil akhirnya. Oke, jadi ketemu di sini.